Halo, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kelainan pada payudara. Dimulai dari anatominya terlebih dahulu ya. Jadi payudara itu adalah sebuah parenkim berisi 15-20 segmen atau lobus tersusun radier. Setiap lobus mempunyai satu ductus dan bermuara di nipel atau puting. Setiap lobus terdiri dari 20-40 lobulus. Untuk vaskularisasinya, arterinya itu yaitu arteri mamari interna sebanyak 60%, arteri thoracalis lateralis sebanyak 40%, aliran balik vena terutama ke vena axillaris dan vena mamari interna. Untuk lymphatic drainage-nya, ke axillary lymph node chain itu ada 3 level sehubungan dengan letak anatomis terhadap musculus pectoralis minor. Lalu ini adalah clinical staging atau TNM system yang digunakan untuk menentukan bagaimana tumornya, bagaimana lymph nodes-nya, dan juga apakah adanya metastasa atau tidak. Lalu ini adalah stadium klinisnya. Untuk yang operable itu stadium 1-3A dan untuk unoperable yaitu stadium 3B dan 4. Pembahasan yang pertama yaitu fibroadenoma mame atau FAM. Ini merupakan neoplasma jinak, terutama dijumpai pada perempuan muda. Bentuknya padat, permukaannya rata, batas tegas dan tidak terikat dengan jaringan sekitar atau bisa digerakkan, dan juga tidak sakit. Penderita biasanya usia di bawah 35 tahun. 10-15% dia multiple, diameter massa biasanya 1-4 cm. Tumor ini berpotensi kambuh saat rangsangan estrogen meninggi. Terapi yang dapat dilakukan yaitu eksisi tumor dan juga biopsi. Selanjutnya adalah kelainan fibrokistik. Ini merupakan kelainan jinak tersering dijumpai pada perempuan usia 20-30 tahun. Timbul akibat ketidakseimbangan hormon, nyeri terutama menjelang haid, sertai benjolan nodular atau berbenjol. Tumor berbatas tegas dan permukaannya kasar atau noduler, konsistensinya padat atau kistik. Selanjutnya adalah tumor piloides, yaitu merupakan neoplasma jinak yang berasal dari jaringan penyokong non-epitel, bersifat menyusup secara lokal dan mungkin ganas sebanyak 10-15%. Pertumbuhan tumor piloides ini cepat dan dapat ditemukan dalam ukuran besar. Tumor biasanya timbul pada semua usia, namun kebanyakan pada usia 30 tahun. Untuk penanganannya yaitu dilakukannya eksisi luas. Jika tumornya besar, bisa dilakukan mastektomi simpel, dan jika tumor ganas, dilakukan mastektomi radikal. Selanjutnya adalah intraduktal papilloma. Karakteristiknya dengan nipple discharge yaitu spontaneous serosanguinis dan satu ductus. Masanya subareolar. Perlu dilakukan mamografi untuk menyingkirkan lesi maligna. Terapi yang dapat dilakukan yaitu eksisi biopsi. Selanjutnya adalah mastitis dan abses. Mastitis ini sering terjadi dengan tanda-tanda radang, biasanya unilateral, keras, kemerahan, nyeri, dan juga dapat disertai dengan demam yang lebih dari 38 derajat Celcius. Paling sering terjadi di minggu ketiga dan 4 postpartum. Terapi yang bisa diberikan yaitu antibiotik. Selanjutnya adalah abses, merupakan lanjutan dari mastitis yang tidak sembuh. Terapinya adalah insisi. Karsinoma payudara. Ini merupakan kanker dengan insiden tertinggi nomor 2 di Indonesia dan dari tahun ke tahun insiden ini meningkat. Untuk faktor risikonya, usia lebih dari 30 tahun, tidak menikah, menarcenya kurang dari 12 tahun, usia menopause lebih dari 55 tahun, riwayat operasi tumor jinak payudara, mendapat terapi hormonal yang lama, terdapat kanker payudara kontralateral, riwayat radiasi dinding dada, riwayat keluarga menderita kanker. Untuk karsinoma payudara ini memiliki simptom yaitu breast lump, breast pain, axillary node, asimptomatik. Untuk diagnosisnya bisa dilakukan dengan cara sadari, physical examination, mamografi, USG, needle aspiration, dan excisional biopsy.